Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa dari Rio Sport. Oke, sebelum saya bahas edisi video kali ini, saya coba sedikit luruskan ya. Ini banyak banget yang komentar kemarin di video Fakta di Balik Laga, yang komentar bilang, Bang, itu kan mainnya di Papua. Di Papua itu kan setengah dua di Jakarta atau waktu Indonesia Barat, setengah empat di sana. Itu saya tahu. Kalian nggak usah komentar pun saya tahu. Saya pikir gini loh. Makanya saya bingung, apakah anak zaman now, ya saya tahu lah penonton channel saya ini kebanyakan anak zaman now ya, anak bocil-bocil ya. Tapi kan apakah harus dijelaskan secara detail? Atau mungkin apakah harus saya ngejelasin secara, ini kan kode sebenarnya. Gini deh, yang saya maksud itu bukan masalah jam setengah dua di Jakarta atau jam setengah empat di Papua. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, betul memang di Papua itu setengah empat, tapi dengan suhu 22 derajat Celcius, apa bedanya dengan setengah dua di Jakarta? Itu yang saya maksud. Intinya gini loh, bukan masalah jam setengah dua di sini, setengah empat di Papua, bukan. Manusiawi apa enggak main bola jam, ya istilahnya setengah dua siang di Jakarta, atau suhu 22 derajat itu kan sama dengan setengah dua siang loh di Jakarta. Itu yang saya maksud. Kalian gak usah ngejelasin masalah jam setengah dua di Jakarta, jam setengah empat di Papua, itu saya tahu, kami tahu. Tapi yang kami maksud adalah, ada maksud apa dengan menggelar pertandingan ini di jam segitu? Setengah empat sore di Papua, itu sama dengan panasnya ya, setengah dua siang di Jakarta. Manusiawi nggak? Untuk orang-orang yang udah terbiasa dengan cuaca panas seperti Papua, mungkin nggak masalah ya. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain yang nggak terbiasa dengan cuaca panas seperti itu? Ingat, nggak ada sepak bola sebanding nyawa. Apa jadinya ketika para pemain yang bertanding itu mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, atau bahkan sampai kolaps di lapangan? Itu yang kami maksud. Ada apa? Ada maksud apa? Kenapa PSBS meminta laga ini digelar di Stadion Lukas NMB dengan jam segitu? Oke, jam 7 malam ada acara di Indosiar, acara ulang tahun Indosiar. Kenapa nggak diganti besok Minggu, atau mainnya ya Minggu mainnya jam 7 malam di sini, atau jam berapa di sana? Kalau jam 7 malam di sini mungkin atau mungkin jam 7 malam di sana lah, di sini mungkin jam berapa ya, setengah 4 ya, di Jakarta setengah 4 sore, di sana setengah 7 malam. Itu kan lebih manusiawi, udaranya nggak terlalu panas. Yang kami permasalahkan bukan masalah jam waktunya, tapi masalah cuaca panasnya itu loh. Inilah kami bilang perbedaan antara anak zaman old dengan zaman now. Ini harus dijelasin aja. Betul memang, jam setengah dua di Jakarta, setengah empat di Papua itu memang betul. Kami pun tahu, dan kami nggak bilang, oh ini salah waktu, enggak. Yang kami maksud adalah manusiawi enggak. Manusiawi apa enggak menggelar pertandingan di cuaca panas seperti itu? Itu yang kami maksud loh ya. Paham ya? Jadi di sini kami jelaskan sekali lagi ya. Terus juga masalah katanya pelanggaran Equipers itu memang layak kartu merah karena memang menghalangi apa ya, counter attack siapa namanya, Alessandro ya. Betul. Tapi intensitasnya pelanggaran Equiper itu layak nggak jadi dapat kartu kuning. Itu yang kami maksud dalam video itu. Intensitasnya loh. Intensitas itu kekuatannya. Dia ini kuat nggak sih? Itu kan shoulder to shoulder, bahu to bahu. Itu yang kami maksud. Kedua, betul memang Teja Paku Alam dilanggar oleh Abel Aganaras di luar kotak kecil penalti. Emang udah bukan kekuasaannya kiper ya. Tapi ketika Teja lompat, itu kan masih di dalam kotak. Itu udah diganggu. Itu yang kami bahas di situ. Jadi teliti satu persatu. Lalu masalah wasit. Ya kenapa nggak ngasih kartu merah pada Fabiano Beltrame di review VAR itu kan? Ini pun harus kami jelasin. Karena dalam aturan FIFA VAR itu ada 4 yang dicek. Kalau nggak salah ya. Yang pertama, potensial red card. Kedua, handsball atau enggak di kotak penalti. Ketiga, ini offside atau enggak. Potensial gol atau enggak gitu. Ya kan? Nah, jika yang di-call oleh wasit VAR itu adalah potensial red card, itu putusannya cuma 2, no red card atau straight red card.
Atau tadinya wasit ngasih kartu merah, tapi ketika dia melihat monitor, dibatalin kartu merah jadi kartu kuning, itu baru wajar. Tapi ketika wasit di-call oleh wasit VAR untuk potensial red card, tapi mengeluarkan kartu kuning, ini udah menyalahi aturan law of the game FIFA. Itu yang harus kalian tahu ya. Makanya di sini kita sama-sama belajar, juga sama-sama sedikit pintar untuk mencerna apa yang kami maksud. Paham ya di sini? Untuk masalah, kenapa Bang kok lama uploadnya? Bang, kenapa pertandingan Persebaya nggak dianalisa? Ketika Persebaya main, itu kan setengah 4 sore. Di sini ya, setengah 4 sore di sini ya, kami kan harus ngedit berita Persib tadi. Kami nggak nonton ulangannya. Ya itu cukup lama. Berapa? 90 menit kami harus nonton dulu. Jadi, tolong pengertiannya, kenapa kami agak telat-telat bikin ini. Kami harus menganalisa dulu, gitu kan. Oke? Jadi itu ya, yang kami coba, bahas, ataupun juga luruskan gitu. Ini banyak banget yang komentar, setengah 2 siang di sini, setengah 4 di Papua, itu kami tahu. Cuma manusiawi apa enggak menggelar pertandingan di cuaca panas seperti itu? Ada maksud apa? Kenapa ketika besok melawan PSIS Semarang, PSBS tetap balik lagi ke Iwayan Dita Bali? Kenapa khusus lawan Persib? Itu yang kami pertanyakan. Ada apa di balik ini semua? Dan juga untuk wasit Tommy Manggopa, kami memang mengkritik. Kenapa? Karena PSSI sudah mengambil instruktur wasit dari Jepang yang berlisensi lah ya, itu terpercaya lah ya, nama besar ketum PSSI, nama besar ketua komite wasit dipertaruhkan dengan mengambil instruktur dari Jepang. Tapi kenyataannya setelah digembleng oleh instruktur wasit dari Jepang itu selama 6 bulan, termasuk untuk pelajaran VAR, tapi eksekusi di lapangannya seperti ini. Apa nggak malu-maluin namanya? Kecuali memang ada, dalam tanda kutip, memang ada yang ngatur. Itu yang kami pengen tahu. Siapa yang ngaturin seperti ini? Apa memang SDM wasit kita serendah itu? Itu yang kami pertanyakan. Untuk hal dasar basic seperti itu aja, wasit Tommy Manggopa nggak tahu. Bahkan penonton lebih tahu daripada wasit. Ini kan aneh. Wasit itu kerjanya adalah mereka memimpin pertandingan, belajar ilmu wasit. Ketika mereka tidak ada tugas, berarti mereka harusnya apa? Mencari tahu perubahan-perubahan yang ada di FIFA, law of the game FIFA, atau memperdalam ilmu perwasitan. Jangan sampai wasit yang bertugas kalah pintar dengan penonton itu. Ini kan malu-maluin. Malu-maluin apa? Ketua komite wasit. Dan kebetulan ketua komite wasitnya adalah ketum PSSI. Apa nggak malu-maluin namanya seperti itu? Ini mencoreng juga. Ketika di luar atau halayak luar, publik luar menonton pertandingan Liga 1 dipimpin wasit seperti itu, apalagi TPSSI baru dapatkan status pengakuan dari FIFA, ini kan malu-maluin. Negara, federasi yang baru saja mendapatkan status pengakuan dari FIFA sebagai salah satu federasi yang istilahnya independen dan juga bagus atau maju, ternyata punya wasit yang seperti ini. Pengetahuannya kalah dari netizen. Itu yang kami protes. Jadi, wasit itu bukan cuma, oke lah, saya pertandingan ini kelar. Udah kelar. Enggak. Dia bawa nama lain. Bawa nama ketum PSSI. Kebetulan ketum PSSI adalah ketua komite wasit. Paham ya? Jadi ini buat pelajaran semua juga, oke? Ini kami klarifikasi aja. Terserah kalian mau nonton apa nggak video ini ya. Itu terserah kalian, oke? Sampai jumpa ya di video saya selanjutnya. Untuk analisa videonya, untuk analisa pertandingan Liga 1 lain, mungkin kami nggak bisa spesifik ini. Karena mungkin, ya kami juga harus cari berita lain juga. Gitu kan. Nggak usah, nggak bisa fokus ke satu titik aja, ataupun ya harus semuanya. Jadi ada yang bisa kami penuhi, ada yang enggak. Jadi kami di sini pun mohon maaf kalau memang ada kata-kata kami yang kurang pantas ataupun analisa kami yang kurang tepat gitu kan. Ya kita sama-sama belajar aja lah, sama-sama mengkoreksi diri. Kalau memang kami pun sama masih belajar tentang peraturan sepak bola, tentang tata cara sepak bola, law of the game FIFA dan lain-lain. Itu kami terus baca setiap hari gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja, oke? Jadi di sini udah clear ya, kami klarifikasi masalah jam itu. Kami udah tahu jam perbedaan 2 jam antara waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Barat.
Bahkan dengan waktu Indonesia Tengah pun kami tahu. Oke? Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.